Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan hai, selamat pagi, siang, sore, sampai malam buat Anda semuanya. Halo Sobat Taspen, di sini ada AGB, dan di kali ini saya kedatangan tamu yang notabene-nya dia seumuran sama saya, dan dia adalah seorang yang sangat kreatif pada bidangnya, karena dia ini adalah merupakan seorang content creator dari video dan juga desain grafis, Mas Danu. Oke, halo teman-teman semua. Oke. Dia Danu di divisi apa kalau boleh tahu? Saya di divisi sekretaris perusahaan, tepatnya di staf bagian hubungan eksternal. Hubungan eksternal. Yeah. Nah, Danu ini kan masuk di Taspen udah hampir 2 tahun ya? Udah hampir 2 tahun. Dan yang kami kenal nih di Taspen kan Mas Danu ini adalah seorang desain grafis dan juga suatu video maker juga untuk konten creator, yaitu di YouTube Taspen kita juga Mas Danu yang mengoperasikan kan? Terlalu berlebihan lah. Jadi gini, untuk hari ini Sobat Taspen yang akan coba saya angkat di kesempatan kali ini, di zaman era modern seperti ini, apalagi dengan industri 4.0 ya, 4.0, di mana yang namanya setiap perusahaan itu sangat penting yang namanya untuk mempublikasikan segala sesuatu kegiatan dalam bentuk konten. Dan konten di sini kan secara menyeluruh ada desain grafis, ada video. Nah, kebetulan Mas Danu ini kan adalah seorang content creator nih. Boleh dong kita nanya-nanya sedikit tentang desain, tentang konten itu seperti apa? Oke, boleh, apa aja. Yang penting masih sesuai konteks dan kita bisa jawab. Pastilah. Ini untuk pertanyaan pertama nih, dari Mas Danu sendiri, konten itu yang dimaksud konten itu apa sih sebenarnya? Konten itu lebih tepatnya kalau menurut pengertian buat saya itu konten itu adalah salah satu bentuk materi secara besar yang kita ringkas, kita buat dalam sebuah bentuk, bisa itu video, bisa itu gambar ataupun audio visual, dengan tujuan untuk menarik perhatian dan memudahkan orang untuk memahami akan satu hal. Oke, jadi materi itu sendirinya tentunya apakah si content creator ini yang thinking self, berpikir sendiri, atau ada orderan dari mungkin unit kerja lain atau teman-teman tuh seperti apa? Bisa terbentuknya suatu konten itu? Mungkin ini yang mesti kita pahami dan kita ketahui. Konten itu ada beberapa macam dan ada beberapa jenis ya. Bagi itu untuk seorang contoh, bagi seorang YouTuber, pastinya kan dia harus punya ciri khas daripada dengan YouTuber lain gitu. Banyak kan contohnya kayak Raditya Dika, ada juga Kisah Tanah Jawa dan lain sebagainya. Misalkan kalau untuk konten di perkantoran ataupun instansi atau korporasi, itu kita harus memenuhi sebuah standar. Misalkan materi itu berdasarkan dari unit kerja apa. Kita nggak boleh dong asal improve ataupun kita bikinnya udahlah semau gua. Yang penting masih ngena dengan si materi itu tadi. Beda halnya kalau kita dengan misalkan kita menjadi seorang YouTuber, kita murni pure kita dengan imajinasi kita loh. Kita nge-create itu misalkan kita mau tentang konten misalkan tentang do it yourself, tentang tutorial ataupun tentang bikin challenge ataupun collab sama teman-teman YouTuber lain. Itu kan murni dari mana kita sendiri, kita bikin idenya tuh kayak gimana, terus kita secara gambling kita memikirkan nanti editingnya kayak gimana ya, ngambil gambaran kayak gimana, itu kita sendiri. Nah kalau lain hal kalau misalkan jenisnya tuh kayak untuk korporasi atau instansi, yang pertama kita harus pahamin itu adalah si materinya itu sendiri. Materi itu isinya tentang apa? Misalkan materi itu kalau misalkan kayak di Taspen tentang pensiun, ada tentang terus juga ada program THT, JKK, JKM. Kita harus sesuaikan. Misalkan pensiun, berarti pensiun ini pensiun yang kayak gimana loh? Pensiunnya secara spesifik di Taspen itu seperti apa? Dasar hukumnya seperti apa? Warna yang menggambarkan si program pensiun dari Taspen itu kayak gimana? Filosofinya apa? Perhitungannya kayak gimana? Ya gitu kan harus kita dapat dulu nih secara rinci dan detail. Baru kita pahamin, kita mix gimana caranya supaya nanti si khalayak ramai itu bisa ketika baca, oh pensiun Taspen.
Ketika melihat logonya, oh ini pensiun apa, program pensiun dari Taspen. Berdasarkan dasar hukum ini, perhitungan begini. Oh berarti yang menikmati program ini hanyalah aparatur sipil negara aja ya. Berarti bukan pegawai swasta dan lain sebagainya. Jadi itu. Nah, untuk Mas Danu sendiri nih, sebagai content creator dari video dan juga desain grafis atau kayak infografis, untuk mungkin kesulitannya tersendiri apa mungkin dari Sobat Taspen yang menonton ini kan banyak nih dari kalangan ASN, mungkin keluarga ASN ataupun mungkin para calon pekerja nih. Mungkin yang ingin tahu kira-kira untuk di perusahaan itu kita bicara khusus di Taspen lah misalnya. Mas Danu sebagai content creator untuk kesulitannya tersendiri itu apa sebagai content creator? Oke, kalau untuk kesulitan tuh banyak ya. Misalkan kalau kita bicara nggak usah jauh-jauh konten video deh. Konten video misalkan di Taspen ini kita mau bikin konten video apa? Misalkan contoh kayak lebih pengen menyentuh touching ke sisi humanis gitu. Tentu kita perlu namanya sebuah tim ya. Kita perlu sebuah tim untuk nge-create sebuah proyek video tadi tuh. Yang pertama kita harus siapin itu tadi tuh timeline video, bukan timeline, bahan-bahan kasar misalnya contoh kayak guideline-nya. Kita cari dulu, tahu dulu apa sih yang kira-kira disukai sama pasar kita adalah aparatur sipil negara, tapi kita juga kan nggak menutup kemungkinan supaya masyarakat umum juga mengetahui tentang kita kayak gitu. Setelah itu kita dapet, kita pilih nih teman-teman yang bisa kita minta bantuan untuk dijadikan tim, baru kita discuss. Setelah kita discuss, yang jangan sampai terlewatkan dan jangan sampai terlupakan adalah buat sedetil dan serapih mungkin guideline panduan kita misalkan mau buat video kayak gimana, misalkan infografis pun kalau misalkan kita nggak bisa bikin desain ya kan ada temen. Nah temen yang akan menerjemahkan kata-kata tadi juga harus mendapatkan brief yang jelas, panduan yang utuh, lengkap dan detail gitu. Berarti untuk kesulitan itu nggak ada, yang penting komunikasi dalam timnya jalan ya. Karena kalau saya tarik dari yang Mas sampaikan sih, yang namanya konten itu kan berbau informasi. Ya, betul. Dan informasi itu harus kita dapatkan dari berbagai unit kerja. Betul. Dan secara tim yang good team lah, teamworknya harus bagus intinya lah ya, seperti itu. Nah ini kita masih berada di masa pandemi corona nih. Apakah ada kesulitan tersendiri bagi content creator di masa era pandemi seperti ini? Oh ya, tentunya sangat sulit ya. Tentunya akan sangat berubah fase di mana yang biasanya kita bikin konten tuh harus turun ke lapangan. Kita juga harus biasanya kita bercengkrama dengan banyak manusia ya di lapangan. Sekarang kondisinya kita harus social distancing, kita ngejaga jarak, nggak boleh salaman, ngomong langsung tanpa masker pun kita nggak boleh. Jadi kebanyakan yang ada di pikiran kita adalah untuk sekarang ini adalah yang lebih banyak mengena adalah bikin konten yang dalam benak itu adalah kayak ngobrol, tapi masih ada tataran social distancing yang misalkan kayak kita bikin podcast, terus juga misalkan bikin konten telepon interaktif, contoh kayak di kontennya Narasi TV, kurang lebih seperti itu, konser online, terus juga yang kita donasi secara langsung itu ya kurang lebih seperti itu. Konten-konten kayak gitu yang lebih banyak disenengin sama orang sekarang, karena kalau misalkan kita mau bikin konten challenge ataupun konten kayak ngerjain orang atau prank, siapa yang mau di prank? Oke, nah kalau di Taspen sendiri selain video kan saya sering ngeliat tuh banyak banget postingan di Instagramnya. Untuk di Taspen sendiri nih, di bagian humas Taspen, apakah ada jadwalnya sendiri, schedule minimal dalam seminggu tuh berapa kali ngupload konten ya, let's say maupun video ataupun Instagram, ada schedule-nya nggak? Oke, kalau untuk di Taspen sendiri sih kita berbicara konten. Untuk yang pertama untuk Instagram kita ada jadwal, ada pengaturan jadwal timeline khususnya. Untuk Instagram itu per hari minimal satu konten kita upload. Minimal per satu hari harus ada konten yang di-up. Misalkan kalau satu hari ada 2 atau 3 konten misalkan berbarengan dengan hari besar lainnya itu nggak masalah. Tapi yang jelas minimal satu hari itu satu konten di Instagram. Fungsi dari mengupload satu konten, one day one content lah istilahnya. Itu untuk grafis. Itu tujuannya untuk apa? Kalau untuk di Instagram, yang pertama kita untuk mendekatkan diri, kita berbicara gitu ya, untuk mendekatkan diri kita dengan follower kita, terutama peserta. Yang kedua, kita berbicara secara teknologi ya, kita untuk membuat sebuah metadata ataupun istilahnya tagar yang kuat, PT Taspen Persero, kita harus rajin membuat konten yang unik, terutama unik, terus baik,
dan juga mudah dimengerti orang. Karena apa? Informatif. Apabila kita penggambaran suatu korporasi itu ada korporasi yang dalam tanda kutip yang sebenarnya sudah baik, tapi untuk mendekatkan diri ke masyarakat itu belum ada actionnya dan terkesal oldies, ya akan sulit kita untuk membangun branding walaupun misalkan kita sudah usaha beriklan nih, misalkan di Facebook Ads ataupun di Instagram ataupun di YouTube. Pangsa pasarnya akan sulit. Karena apa? Karena semua itu terbangun secara perlahan. Memang kita bikin konten nggak akan langsung di like banyak orang. Itu ibarat kata kalau kita investasi itu perlahan, sedikit demi sedikit akan jadi bukit. Ya, untuk Instagram seperti itu. Lain hal kalau untuk YouTube. Kalau YouTube kita usahakan minimal 1 minggu sekali kita bikin konten. Seminggu sekali. Berarti nggak one day one konten ya? Nggak, karena perbedaan untuk video dan konten grafis itu berbeda. Kalau video kita kan memerlukan waktu syuting tadi, terus juga kita perlu ide kira-kira apa nih ya yang orang mau nonton gitu, dan ketika kita pertama kali upload orang penasaran, ini apa nih yang baru nih? Gitu, seperti itu. Karena bedanya kan video itu konten bergerak dan bersuara. Itu yang lebih sulit diakalin daripada kita buat konten grafis yang biasa dan nggak bergerak gitu. Oke, berarti grafis mungkin membuat, menunggu approve langsung diupload gitu ya. Seperti itu. Ya mungkin kalau saya sendiri sebagai awam untuk melihat suatu konten itu, jadi memang berdasarkan what user need sih. Jadi apa yang saya butuhkan itu yang akan saya cari. Betul. Nah kalau dari Taspen sendiri sih saya juga melihat nih, kalau di Instagram kan memang informasi yang disampaikan tuh benar-benar informasi yang mungkin what user need lah, apa yang mereka butuhkan. Mungkin pengertian dari hak-haknya mereka, program pensiun, THT, JKK, JKM, dan juga persyaratan-persyaratan gitu kan ya. Kalau video itu yang saya lihat di YouTube Taspen kita tuh mungkin memang lebih menjelaskan secara detail. Betul. Dari suatu tema yang diangkat ya kan. Ada satu video Mas yang saya lihat di YouTube Taspen kita itu video yang membahas tentang program. Saya mengingat itu yang dibahas adalah bersama Pak Tawab ya kalau nggak salah. Tawab ya, oke. Itu video udah banyak banget viewsnya ya. Alhamdulillah cukup banyak. Itu karena mungkin yang dibahas adalah program inti Taspen yang ingin diketahui oleh banyak masyarakat dan peserta Taspen tentunya. Kira-kira untuk Mas Danu sendiri nih ya, ke depannya untuk konten-konten ini di 2020 ke atas kira-kira akan seperti apa sih perkembangannya? Oke, kalau untuk ini kita bicara ke YouTube ya? Bebas secara grafis, YouTube juga boleh. Kalau untuk video yang pertama, ke depan kita akan lebih mengcombine konten video terutama di YouTube itu gimana caranya. Kalau misal nih, misalkan si Mas punya saudara itu pensiun ASN, tiba-tiba meninggal karena kecelakaan dan itu posisi lagi dinas, kan nggak tahu, kita hanya ada di website keterangannya untuk ngurus ini syaratnya saja. Secara video atau audio visual belum ada. Kita akan coba nanti kan kita akan mengarah ke sana, akan kita create-kan seluruh form-form yang penting yang bisa dipergunakan oleh pensiunan ASN, karena itu akan mudahkan. Misalkan dia baru pensiun nih, let's say kita bicara tempat dia dinas dan tempat dia tinggal itu jauh dan sinyal sangat sulit. Ketika dia pensiun pulang kan ke rumah asal, itu baru ada sinyal, dia bisa lihat di internet, terus buka YouTube cara mengurus tutorial mengurus pensiunan Taspen, misalkan dia pensiunan janda atau duda, tinggal lihat ada, nanti kan dia di sana bisa lihat, yang pertama saya harus siapkan berkas ini dan ini, kemudian saya datang ke kantor Taspen, saya bilang untuk antrian ini. Secara nggak langsung itu kan akan memberikan kemudahan. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya kita akan berusaha mendekatkan diri kepada masyarakat, terutama ASN, tentang gimana sih konten kemanusiaan. Konten kemanusiaan itu dalam artian gini, kita juga bekerja untuk masyarakat, terutama untuk ASN. Kita ingin memberikan informasi bahwasannya Taspen adalah BUMN yang berusaha memberikan manfaat terbaik bagi pensiunan. Bagaimana caranya? Nah, nanti akan kita gambarkan, misalkan apakah di akun official terbaik dari Taspen yang akan kita liput, terus kesehariannya ketika dia menangani tentang klaim JKK, JKM di tempat dia bekerja. Terus nanti kita mintakan, kita ambil bagaimana pendapat si pensiunan yang telah dibantu gitu. Dan yang perlu diingat untuk teman-teman sobat Taspen, bahwa segala kepengurusan klaim di Taspen itu gratis. Nggak ada salah satu pun fee pungutan
yang mengatasnamakan Taspen. Apabila ada, bisa dihubungi ke call center kita. 1.500-909. That's right. Itu yang pengen kita tekankan kepada teman-teman. Jadi Mas, ini thank you banget untuk sharingnya di kesempatan kali ini. Dan yang saya tangkap dari yang Mas sampaikan, intinya kalau dari Taspen sendiri sih, bagi para tim pembuat kontennya atau pembuat grafis informasinya itu mengarah ke apa yang peserta butuhkan, supaya peserta ini nggak bingung mau ngapain ketika mungkin mengalami apabila ada PNS aktif meninggal, kemudian pas masuk ke masa batas usia pensiun atau BUP ya, yang baru pensiun, kemudian macam banyak hal pokoknya yang segala tentang persyaratan yang masih dibingungkan oleh peserta, itu yang akan dibuatkan kontennya, informasinya oleh tim Taspen sendiri. Kreatif Taspen sendiri. Thank you banget buat Mas Danu. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa ada manfaatnya lah ya bagi yang menonton dan mendengar. Memberikan manfaat. Thank you banget. Semoga buat tim Humas Taspen selalu sukses. Ya. Taspen sendiri semakin sukses. Amin. Dan juga segala kegiatan rencana good plan buat kebaikannya semakin lancar pokoknya ya. Oke, yang penting satu lagi yang saya sampaikan ke teman-teman di luar sana, nggak cuman sobat Taspen, masyarakat umum atau sesama teman-teman BUMN. Yang penting kita harus ingat satu, di masa pandemi ini kita juga harus tetap membantu pemerintah untuk menjaga program-program yang udah dibuat. Kita udah berjuang selama berbulan-bulan, kita nggak kumpul-kumpul, kita nggak main ke mall. Dan yang perlu diingat, perjuangan itu belum selesai dan kita nggak tahu kapan corona itu akan habis masa pandeminya. Jadi tolong sekali lagi, sebelum the new normal itu akan berlaku dan PSBB dicabut terutama di Jakarta atau di daerah lainnya, tolong untuk seluruh teman-teman ASN, pensiunan, sadar karena kesehatan itu mahal. Kalau kalian sudah terkena COVID-19 yang rugi kalian, pokoknya ingat satu aja, saling jaga antara sesama, baik itu jarak, komunikasi, ataupun sentuhan dari badan kita. Thank you banget. Dan ada satu yang saya lupa sampaikan buat Anda semuanya. Jadi buat sobat yang ataupun keluarga yang ingin membantu keluarga Anda mengajukan klaim kepada Taspen, dan itu jauh dari kantor cabang Taspen, karena for information, Taspen ini hanya ada di 57 kota. Jadi tidak ada di kabupatennya. Kita baru ada di kota-kota besarnya. Apabila Anda tinggal di kabupaten dan mungkin itu membutuhkan jarak, membutuhkan effort yang lumayan jauh untuk menuju kantor Taspen, Anda bisa mengajukan klaim secara online. Itu di e-klaim Taspen. Gampang banget, bisa buka browsernya. Ntar diklik aja, cari e-klaim Taspen, nanti akan muncul. Di situ Anda bisa mendaftar dan juga mengajukan klaim secara online. Jadi secara singkatnya sih, ini cuman berkasnya di-scan aja, dan di-scan itu jangan sampai lebih dari 3 MB maksimal filenya. Dan kalau Anda sudah mengajukan klaim, nanti sisa tunggu notifikasinya. Jika sudah di-approve, maka akan cair dana yang diklaim dan akan dikirimkan rekening Anda. Oke Sobat Taspen, itu aja untuk kesempatan kali ini. Buat Anda yang masih menonton sampai detik ini, terima kasih. Jangan lupa like dan komen, silahkan juga subscribe jika video ini sangat diperlukan buat Anda semuanya. Dan saya JB pamit. Saya Danu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.